Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengar dalam minggu kedua setelah Epifanias, minggu 18 Januari 2025, tertulis dalam kitab Yesaya 62 ayat 1 sampai ayat 5. Saya baca dari Alkitab terjemahan baru 2. Demikian tertulis, keselamatan Sion akan datang dengan segera. Demi Sion aku tidak akan diam, dan demi Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya, dan keselamatannya menyala seperti sulu. Bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, dan semua raja akan melihat kemuliaanmu. Orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Engkau tidak akan disebut lagi perempuan yang ditinggalkan, dan negerimu tidak akan disebut lagi perempuan terlantar, tetapi engkau akan dinamai perempuan kesukaanku, dan negerimu perempuan bersuami. Sebab Tuhan suka kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang pemuda menjadi suami seorang gadis, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu, dan seperti girangnya seorang mempelai melihat pengantin perempuannya, demikianlah Allahmu akan bergirang atasmu. Demikian firman Tuhan. Mari kita sambut dengan nyanyian. Baru bagi kita semua. Terpujilah Kristus yang telah memberi kita kesempatan berjumpa kembali di rumahnya yang kudus ini setelah 1 minggu kita bersaksi bersekutu melayani di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Kita telah memasuki minggu kedua setelah Epifanias, dan Epifanias itu berarti Tuhan menampakkan ketritunggalannya atau menampakkan karyanya yang besar. Dan minggu kedua setelah Epifanias ini kita akan membahas sebuah tema, bangsa-bangsa melihat kebenaran dan kemuliaan Tuhan. Bangsa-bangsa melihat kebenaran dan kemuliaan Tuhan. Tema ini menarik untuk kita bahas karena ini berbicara nubuat Yesaya tentang pemulihan umat Israel yang kala itu mengalami penghukuman dalam pembuangan Babel. Dan dikatakan oleh Yesaya di sini bahwa akan ada masa di mana mereka kembali ke Sion, ke Yerusalem, dan di Yerusalem itu Allah akan menampakkan kebenarannya, dan di Yerusalem itu akan ditampakkan Allah kemuliaannya bagi bangsa Israel. Ini sebuah tema yang akan kita renungkan setelah kita memasuki perjalanan kita pada hari ke-19 2025 ini. Kita akan melihat satu persatu dari tema ini. Kata yang pertama ialah kebenaran. Kebenaran artinya orang Israel yang selama ini telah menanti kebenaran bahwa mereka terhukum di Babel, lalu orang-orang sekitar menginjak-injak harkat mereka, lalu mereka diejek-ejek karena Allah. Orang Israel itu seolah-olah tanda petik tidak berkuasa kala itu. Lalu orang-orang Israel merasa tanda petik terjolimi karena bangsa mereka
tidak diberi kebebasan untuk memuja Allah yang benar, menyatakan kebenaran. Maka konteks kebenaran di sini ialah Allah hendak menyelamatkan mereka dari pembuangan itu dan membawa kembali ke tanah Yerusalem. Ini kebenaran, dan perkataan Yesaya itu harus terwujud. Kalau tidak terwujud, maka kebenaran itu tidaklah sesuatu yang mereka nantikan. Maka ketika Yesaya mengatakan bahwa mereka akan dibawa pulang dari Babel ke tanah perjanjian Yerusalem baru, maka itu harus diwujudnyatakan, atau nubuatan Yesaya itu harus terjadi. Ketika bangsa-bangsa mengatakan aku melihat kebenaranmu, berarti nanti mereka telah melihat mereka pulang dari tanah terbuang Babel masuk ke tanah perjanjian Yerusalem. Itulah yang pertama, bahwa kebenaran itu akan dinyatakan melalui Nabi Yesaya. Nah, kalau kita jauh lagi ke depan dalam perjanjian baru, kebenaran itu sebenarnya merujuk kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus melepaskan kita dari belenggu. Kalau orang Israel dulu belenggu perbudakan di Babel, nah kalau kita sekarang dari belenggu dosa, belenggu kejahatan kita, atau belenggu ikatan dari dosa, hukuman dosa atas kita. Hukuman dosa itu ialah kematian kekal. Supaya kita tidak mati kekal dan beroleh kehidupan yang kekal, maka Yesus Kristus ialah penyelamat kita, sehingga kita beroleh kehidupan yang kekal. Itu kebenaran dalam teks ini. Yang kedua, soal kemuliaan Tuhan merujuk pada Allah yang sempurna memimpin bangsa Israel sebagai raja. Jadi kemuliaan Tuhan itu akan terlihat ketika Allah datang sebagai raja. Dan dikatakan di sini kemuliaan Tuhan itu identik dengan mahkota. Mahkota itu adalah lambang atau disematkan kepada raja dan keturunan raja. Maka yang berhak mendapatkan mahkota kemuliaan ialah anak raja. Maka nubuatan Tuhan nanti ialah maka dia akan datang dalam kemuliaannya menjadi raja. Nah, ini digenapi ketika Yesus Kristus menjadi raja bagi orang Israel. Memang raja dalam konteks Yahudi kala itu ialah memakai piala raja. Tetapi Yesus tidak memakai itu, tetapi dia memakai mahkota duri. Di kepalanya bukan mahkota raja yang dia pakai, tetapi mahkota duri. Itu menimbulkan pengorbanan, bahwa anak raja itu akan mati dalam pengorbanannya di kayu salib. Supaya apa? Kita yang dulunya bukan anak raja diberi mahkota kemuliaan menjadi anak raja dan beroleh kehidupan yang kekal. Nah, itu dulu di dalam perjanjian lama dalam Yesaya. Lalu mahkota kemuliaan itu dalam konteks kita dalam perjanjian baru apa? Bukan lagi kita nanti satu persatu dikasih mahkota di kepala kita, bukan. Kita akan diberi rohnya yang kudus. Hanya orang yang punya roh kuduslah akan mendapat mahkota kemuliaan. Ini dua kata yang kita lihat dari tema ini. Pertanyaan kita sekarang ialah apa yang kita pelajari dari teks ini? Sehingga nanti kita akan melihat kebenaran Allah dan kemuliaan Tuhan. Akan kita lihat bagaimana kebenaran Allah dalam kehidupan kita dan bagaimana kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama yang kita pelajari dalam teks ini ialah Yesaya mengatakan Sion sebagai pusat perhatian Allah. Sion itu Yerusalem yang belum mereka tempati karena mereka masih dalam pembuangan. Tapi Yesaya menubuatkan Sion itu adalah pusat perhatian Allah. Mengapa Yesaya mengatakan Sion itu atau Yerusalem itu pusat perhatian Allah? Karena yang pertama di dalamnya ada janji Allah. Di Sion atau Yerusalem itu Allah berjanji itulah tempat kediaman Allah. Maka bagi orang Yahudi tempat kediaman Allah itu sangat penting. Itu sebab mereka selalu datang dari berbagai penjuru pergi ke Yerusalem untuk beribadah di bait Allah itu.
Karena bagi mereka ketika mereka berjumpa dengan bait Allah, maka mereka berjumpa dengan Allah. Lalu ketika mereka berjumpa dengan Allah, mereka akan diberkati dan akan memperoleh kekuatan baru, akan memperoleh kehidupan yang kekal. Nah, kehidupan menjanjikan dalam kehidupan Allah dan dalam bait Allah ialah bahwa bait Allah itu sumber bagaimana mereka mendapatkan kehidupan yang kekal dan kekuatan baru. Nah, sekarang kita kan tidak mungkin ke Yerusalem lagi, ataupun kalau kita pergi ke Yerusalem mahal sekali tour ke Yerusalem itu ya. Tetapi Yerusalem kita sekarang ialah bait Allah yang kita bangun, gerejanya yang kita bangun. Kalau di GKP Helvetia berarti inilah Yerusalem kita, di mana setiap saat kita boleh bertemu dengan Allah di Yerusalem ini. Di sini Allah datang dan menjumpai kita. Maka bagi kita jemaat Kristen, ketika datang beribadah, kita sedang berjumpa dengan Allah di baitnya. Dan ketika kita berjumpa dengan Allah di baitnya yang kudus ini, Allah memenuhi janjinya kepada kita. Dalam pembangunan gereja, biasanya ketika kita bangun gereja ini ada pangopoyon, ada juga MBO, menyakon batu wajahan. Di situ kita berjanji bahwa gereja adalah sumber perjumpaan dengan Allah. Gereja ialah sumber memohon kekuatan baru. Gereja adalah sumber memohon berkat-berkat Allah yang melimpah. Jadi kalau kita datang ke GKPA Helvetia ini berjumpa dengan Allah, berarti janjinya akan dipenuhi kepada kita sekarang. Maka ketika janjinya dipenuhi kepada kita sekarang, maka disitulah kebenaran Allah akan dinyatakan, kemuliaan Allah akan dinyatakan. Itu yang pertama, mengapa Sion menjadi pusat perhatian. Kalau sekarang mengapa gereja kita ini menjadi pusat perhatian kita? Karena di dalam gereja ini Allah memenuhi janji-janjinya kepada kita. Yang kedua, mengapa Sion itu pusat perhatian? Karena di sana ada umat tebusan. Kalau orang Israel pulang dari tanah Babel masuk ke Yerusalem, di sana Allah menebus segala dosa umat Israel kala itu. Lalu kita sekarang kalau datang kita ke rumah yang kudus di GKP Helvetia ini, kita percaya Tuhan menebus kita dari dosa-dosa kita. Kalau kita kembali nanti pulang ke rumah dari Senin sampai Sabtu kita melakukan dosa, kita berdosa kepada istri, suami, berdosa kepada anak-anak, berdosa kepada tetangga, berdosa kepada Tuhan, maka kita datang ke gereja ini untuk apa? Beroleh penebusan dosa. Janji Tuhan akan pengampunan dosa kita, kata para agenda tadi. Itu berarti kita menerima penebusan di gereja ini. Kita bukan lagi orang berdosa kalau kita bertemu Tuhan di gereja ini. Kita pulang nanti dari rumah kudus ini, kita menjadi orang yang dikuduskan oleh Tuhan, sehingga kita mendapatkan janji Tuhan. Kalau kita pulang dari rumah yang kudus ini menjadi orang yang berdosa lagi, maka penggenapan janji Tuhan tidak akan nyata. Itu yang kedua, mengapa Yerusalem pusat perhatian Allah. Yang ketiga, karena Yerusalem adalah pusat penyembahan. Kalau tadi janji Tuhan diwujudkan, dinyatakan di rumah yang kudus, lalu ini pusat penyembahan. Tidak ada lagi pusat penyembahan kita selain gereja. Kalau orang-orang Parmalim pusat penyembahannya beringin ya, atau pohon-pohon besar misalnya. Warga jemaat GKPA, pusat penyembahan kita ialah GKPA Helvetia ini. Jadi jangan lagi kita beribadah di gereja lain atau di rumah gereja yang tidak terdaftar di GKPA Helvetia ini. Disinilah kita terdaftar, disinilah kita sejatinya harusnya menyembah Tuhan yang esa itu. Kalaupun kita sesekali pergi ke gereja lain karena ada teman atau baptisan atau perjamuan kudus atau malua, maka kita pergi ke sana. Tapi sejatinya setiap minggu kita lah beribadah di sini, menyembah Allah yang kita sembah itu di sini. Maka ini menjadi pusat peribadahan kita untuk GKPA Helvetia. Nah, Yerusalem menjadi pusat bagi orang Israel menyembah Allah karena di bait Allah itulah mereka bertemu dengan Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat, karena cahaya bagi bangsa-bangsa terlihat di Yerusalem.
Dari Yerusalem lah nanti akan terpencar ke seluruh dunia cahaya kebenaran, kemuliaan Allah. Dari Yerusalem lah terpancar keselamatan kekal itu. Maka dari gereja lah harusnya terpancar kabar baik. Dari gereja lah terpancar kemuliaan Allah, kebenaran Allah. Di gereja lah diwujud nyatakan kebenaran Allah. Itu yang kita lihat, sehingga ini menjadi pusat perhatian Allah. Itu pelajaran yang pertama, Sion menjadi pusat perhatian Allah. Yang kedua, kebenaran dan keadilan sebagai identitas Sion. Kebenaran dan keadilan sebagai identitas Yerusalem. Jadi kebenaran itu bukan lagi identitas dunia, bukan lagi identitas di luar gereja, tetapi kebenaran keadilan adalah identitas gereja, identitas kita sebagai orang percaya. Jadi kitalah pelaku kebenaran. Jangan pula setelah pulang dari gereja kita melakukan ketidakadilan, kita melawan kebenaran. Itu berarti kita kehilangan identitas. Warga jemaat GKPA yang unggul melayani ialah dalam dirinya selalu menyatakan kebenaran. Walau ketika kita menyatakan kebenaran, ada banyak orang yang tidak suka dengan kita. Pastilah orang yang benar tidak disukai oleh yang tidak benar. Pastilah orang yang adil tidak disukai oleh orang yang curang, tidak jujur. Maka banyak orang yang membenci. Tidak apa-apa, tetapi kita sebagai orang percaya teruslah beridentitas keadilan dan kebenaran itu. Apalagi negara kita sekarang sedang menghadapi terpaan besar. Pemimpin kita yang sudah 10 tahun memimpin kita dinilai oleh OCRP koruptor ketiga di dunia. Ini mencoreng kita. Seandainya ada OCRP meneliti pimpinan gereja atau para pendeta di gereja, jangan-jangan kita juga masuk di dalamnya, melakukan ketidakbenaran dan ketidakadilan. Karena ada banyak gereja sekarang tidak lagi melakukan kebenaran dan keadilan. Banyak gereja sekarang menjadi gereja sopan, tidak gereja yang jujur. Gereja yang sopan artinya sudah tahu jemaatnya bermasalah, sudah melanggar hukum siasat gereja, sudah melanggar RPP, biarkanlah begitu, waktu nanti yang menjawabnya. Nanti kalau kita RPP dia keluar jemaat kita satu dari LPTA ini, kan gitu. Jadi kita biarkan orang itu bersalah, berdosa, padahal sudah melanggar aturan gereja. Itu gereja sopan. Tapi gereja yang jujur, kalau sudah ketahuan dia melakukan pelanggaran sesuai dengan kebenaran Alkitabiah dan gereja harus menyatakan dia salah dan mewartakan mulai sadarion madung di pakaluar si X haram melanggar aturan ni GKPA, RPP GKPA pasal sekian, hukum nadok-dok situ tuh. Sekarang nggak ada lagi, udah banyak gereja yang sopan, tidak mau jujur. Kalau begitu gereja kehilangan kebenaran dan keadilan, berarti gereja kehilangan identitas. Jadi jangan kita kehilangan identitas. Sebagai pengikut Kristus, jadilah orang benar, jadilah orang adil. Itu pelajaran yang kedua dari teks ini. Yang ketiga, kemuliaan Allah terpancar melalui Sion. Kemuliaan Allah itu sifatnya harus memancar. Di Perjanjian Baru dikatakan kalau kau menyalakan lilin, jangan nyalakan lalu tutup dengan gentang, kau buat di bawah tempat tidur. Itu tidak ada artinya sinarnya itu. Tapi kalau kau menyalakan lilin, buatlah dia di tempat yang tinggi. Supaya apa? Dia menyinari kegelapan di sekitarnya. Supaya terlihat bersinar. Jadi orang benar itu jangan bersembunyi. Orang adil itu jangan bersembunyi. Orang benar dan adil itu harus bersinar. Artinya wartakan kebenaran, wartakan keadilan. Maka negara kita kadang-kadang kita geram ya melihat
pemerintahan kita dulu banyak orang benar diam yang tidak mau bersuara. Silent majority kata orang. Sudah tahu dia salah, diam. Kita pun bisa saja terjebak begitu di dunia nyata sekarang. Ketika ada orang misalnya mau mencuri atau dia dirampok, apalagi begal-begal sekarang di jalan sana, sudah kita lihat, mungkin kita pun tidak mau menolong. Karena apa? Takut nanti terseret hukum, takut masuk kantor polisi. Akhirnya begal-begal itu berkeliaran karena banyak orang benar diam. Orang tidak memancarkan kebenarannya, orang tidak memancarkan keadilannya. Ketika dunia berlaku jahat, kita menjadi penonton, bukan pelaku. Kalau kita bahasa sederhanakan sekarang itu, banyak orang menjadi lilin ketika bergereja 2 jam di gereja. Di gereja menyala lilinnya. Tapi ketika pulang gereja Senin sampai Sabtu, lilinnya mati, tidak bercahaya. Lalu ketika di gereja seperti orang kudus yang dekat dengan Allah, tapi pulang gereja orang kudus yang gatal melakukan kejahatan. Warga GKPA tidak ada seperti itu karena dia unggul melayani. Dia orang benar yang tidak menghilangkan identitasnya sebagai pengikut Tuhan di GKPA. Jadi harus kita memancarkan kemuliaan Allah. Dari mana? Mulai dari Sion. Dari mana? Dari gereja. Itu yang ketiga. Yang keempat, Sion sebagai kota yang tidak dapat ditinggalkan. Kalau tadi Sion itu sudah menjadi pusat perhatian Allah, Sion itu adalah tempat di mana memancarkan kebenaran dan keadilan. Sion itu adalah tempat pemujaan. Maka kata Allah, jika Sion itu sudah menjadi pusat perhatian, maka aku tidak akan meninggalkannya lagi. Dia menggambarkan tadi di teks itu seperti perempuan yang ditinggalkan, seperti perempuan yang tidak punya suami. Tetapi ketika aku di Sion itu berada, maka Sion itu menjadi perempuan yang bersuami. Aku dekat kepada Sion itu. Kita ini jemaat. Yesus itu mempelai laki-laki, jemaat mempelai perempuan. Jadi saatnya kita akan menikah dengan siapa? Jemaat menikah dengan Yesus sebagai mempelai laki-laki. Jemaat ini mempelai perempuan. Maka kita menyatu menjadi suami istri. Kalau sudah suami istri, tidak mungkinlah suami meninggalkan istrinya. Sebaliknya tidak mungkin istri meninggalkan suaminya. Kecuali ada masalah di dalamnya. Tapi kalau istri yang baik, suami yang baik, tidak mungkin dia meninggalkan istri yang baik. Tidak mungkin istri meninggalkan suami yang baik. Tapi kalau sudah bertingkah, mungkin ada yang meninggalkannya. Allah pun begitu. Kalau kita tidak memiliki kebenaran dan keadilan, Allah meninggalkan kita, maka Allah tidak memenuhi janjinya kepada kita. Tapi kalau kita menjadi orang benar, kita melakukan keadilan, maka Allah menjadi mempelai, bertemu dengan kita. Dia tidak meninggalkan kita. Maka kita bukan lagi perempuan yang ditinggalkan, tapi perempuan yang bersuami. Kita dekat dengan Allah, Allah bersama kita. Maka yakinlah Allah akan memberkati kehidupan kita. Ini yang dikatakan di sini, Sion tidak akan ditinggalkan Allah. Warga jemaat GKPA Helvetia ini tidak mungkin ditinggalkan Allah. Kalau kita tetap memegang identitas kita sebagai orang benar, sebagai orang yang adil, dan memancarkan kebenaran dan keadilan itu di mana kita berada. Apa yang hendak kita renungkan dari minggu kedua setelah Epifanis ini, sehingga kita pulang ke rumah nanti berkobar-kobar dalam hati kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, bahwa kita memberitakan kebenaran dan keadilan Tuhan. Yang pertama, jadilah menjadi saksi Kristus. Jadilah menjadi saksi Kristus berarti ketika kita pulang dari sini, kita hidup di tengah keluarga, menjadi saksi Kristus sebagai suami yang baik, menjadi saksi Kristus menjadi istri yang baik, menjadi saksi Kristus menjadi anak yang baik, menjadi warga masyarakat yang baik, menjadi warga jemaat GKPA yang baik. Itu cukup menjadi saksi Kristus.
Tidak harus belajar teologi nanti. Pergi ke STTA bisa beda. Aku emang mau Yesus Kristus. Belajar teologi lah aku. Agak perlu seperti ini. Jadilah seperti biasa. Biasa saja. Tapi tingkah laku kita melakukan kebenaran dan keadilan. Yang benar sebagai ayah bagaimana? Dia perhatian kepada istri dan anak-anak. Bertanggung jawab untuk kehidupan jasmani dan rohani. Begitu sebagai istri. Yang baik, yang benar bagaimana? Dia mengatur keluarga, dia mengatur semua kehidupan ekonomi keluarga, mengatur semuanya perjalanan rumah tangga. Itu sudah benar itu. Maka Tuhan akan beserta kita. Yang kedua, perdamaikanlah hubungan kita dengan Allah. Mengapa Israel tadi digambarkan perempuan yang tidak bersuami? Karena Allah tidak mau menjumpai istrinya yang jorok, yang kotor, yang jahat dan berdosa. Kita pun begitu. Kalau suami istri itu tidak menjaga hati, tidak menjaga sikap, tidak menjaga tingkah laku. Jangan-jangan satu rumah tapi dua tempat tidur. Tidak satu ranjang. Atau satu ranjang tapi beda haluan. Satu kepalanya ke sana, satu kepalanya ke sana. Karena tidak ada damai. Tidak ada hubungan yang baik. Susah berjalan bersama orang yang tidak berdamai. Allah pun begitu. Allah tidak akan mungkin menjadi mempelai laki-laki bagi kita kalau kita tidak membereskan hubungan kita dengan Tuhan. Maka yang kedua, pulang nanti ke rumah, mulailah bereskan hubungan kita dengan Tuhan. Mulailah hubungan kita dengan suami istri kita bereskan, supaya kita menjadi rumah tangga yang harmonis. Kalau sudah harmonis, maka anak-anak kita pun akan baik, akan diberkati Tuhan. Ada seorang istri berkata kepada suaminya begini, "Pak, setelah menikah kita tidak pernah jalan-jalan. Padahal waktu pacaran dulu jalan-jalan." Datang suaminya mengatakan, "Apa arti jodoh?" Suami istrinya berkata, "Jodoh, kalau sudah jodoh tidak kemana-mana." Kita kan sudah jodoh, iya. Berarti kalau sudah jodoh tidak kemana-mana, berarti tidak jalan-jalan maksudnya. Kita kan udah jodoh, iya. Berarti tidak kemana-mana, berarti nggak jalan-jalan. Ini hanya anekdot ya. Tapi kalau sudah harmoni, maka anak-anak pun harmoni. Ada video-video singkat di Facebook itu kadang-kadang itu juga menginspirasi kita ya. Seorang ayah setiap dia memiliki sesuatu, pertama dia kasih ke istrinya. Dia makan permen atau es, dia kasih ke istrinya. Anak-anaknya lihat ini, baru kasih ke anak-anaknya. Setiap hari suaminya selalu mengasih ke istrinya pertama. Di suatu hari ayahnya memberi es kepada anaknya itu. Lalu anaknya itu pergi kepada mamanya, dikasihnya es itu kepada mamanya. Berarti mendahulukan mamanya. Karena apa? Karena suaminya mendahulukan istrinya. Saya sudah lakukan lama itu kepada istri saya, Inang di rumah. Ketika anak-anak marah misalnya sama Inang, saya katakan, "Jangan marahi istriku, karena aku telah mencintai dia lebih dulu daripada kau." Itu berarti di hadapan anak-anak kita menghargai istri kita. Maka sejak itu mereka tidak pernah marah sama Inang di rumah. Karena saya marahi mereka ketika mereka tidak berlaku sopan kepada istri saya. Karena saya katakan, sebelum kau ada di dunia ini, saya sudah mengenal dia. Jangan perlakukan dia tidak baik. Ini kalau sudah harmonis seperti itu, maka seorang anak pun salut menghormati kita sebagai ayah yang baik, menghormati kita sebagai ibu yang baik. Begitulah kita ke Tuhan. Kalau kita memprioritaskan Tuhan, kita beribadah di GKPA setiap minggu, maka Tuhan akan menghormati kita di hadapan manusia dan di hadapan Allah. Maka mengalirlah berkatnya kepada kita. Yang kedua, perdamaikanlah hubungan kita dengan Allah. Yang pertama tadi, jadilah saksi Kristus. Yang kedua, perdamaikanlah hubungan kita dengan Allah. Lalu yang ketiga, hiduplah kudus. Hanya orang kuduslah tadi dikatakan dalam teks akan mendapatkan kemuliaan Tuhan. Mahkota kemuliaan. Jadi kalau hidup kita amburadul, gimana mungkin kita dimuliakan?
Kalau kita misalnya berjanji bertemu untuk pejabat, gubernur misalnya, hari Senin jam 10 pagi kita bertemu di kantor, datang kita pakaian kocak, rambut tidak bersisir, pakaian compang-camping, baunya bau, ya nggak tahu lah kita bau apa itu. Mau nggak gubernur keluar ke ruangan itu? Panggil satpam, bawa itu dulu. Orang tak beres itu. Tidak akan dimuliakan. Tapi ketika kita dipanggil oleh seorang pejabat, kita berpakaian pejabat, berpakaian hormat. Kalau perlu bikin parfum yang termahal, datang kita, gubernur masih di ruangannya. Wow, tamu ini luar biasa, ini parfumnya, pikirnya kan keluar dia dari ruangannya. Bro, katanya. Terjadi transaksi, terjadi hubungan yang baik. Kita pun kalau datang ke gereja masih jauh, belum sampai ke gereja ini masih 1 kilometer, Tuhan sudah cium kita. Wah, udah datang jemaat GKPA yang baik itu. Keren kan? Masih 1 kilometer, masih di pinggir sana, berarti lihat Tuhan. Wah, udah datang jemaat GKPA LPT ini. Ini jemaat yang baik, ini yang saya kasihi ini, katanya kan. Kepadanya aku berkenan, katanya. Kita minta Tuhan kasih dialah. Terima kasih kau sudah datang. Engkau dipenuhi Roh Kudus, maka aku akan memberkati engkau. Itu yang ketiga. Yang terakhir, terimalah perlindungan Allah. Kota Yerusalem dikelilingi benteng-benteng yang tidak bisa digempur oleh siapapun sampai sekarang. Kalau Amang Inang pernah ke Yerusalem, satu pintu yang dibuka itu dari 7 pintu tidak bisa digempur oleh siapapun sampai Maranatha, Kristus datang kali kedua. Itu artinya orang yang percaya kepada Tuhan tidak bisa digempur oleh kekuatan dunia. Kalau kita percaya pada Yesus, kita akan dibentengi Tuhan tanpa kita sadar. Ini perlindungan Tuhan, bukan perlindungan satpam. Perlindungan satpam, jam 12 dia tertidur, ngorok dia, masuk pencuri jam 2, hilang juga harta kita. Tidak tahan dia 24 jam. Tapi Tuhan melindungi kita all time, sepanjang kita hidup. Jadi jangan ragukan lagi perlindungan Tuhan. Inilah yang akan kita wartakan, kebenaran, kemuliaan Tuhan melalui perlindungan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita memahami, mengerti firman-Nya ini serta melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. 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 Kami sungguh yakin dan padamu bersungguh dalam nama Putra-Mu. Terima kasih Bapa, firman-Mu telah kami dengar untuk mengajarkan kami bahwa bangsa-bangsa akan memberitakan kebenaran dan kemuliaan Tuhan. Maka kami pun akan mewartakan kebenaran dan kemuliaan Tuhan, menjadikan diri kami menjadi saksi Kristus, bahkan mendamaikan hubungan kami dengan Allah, dan hidup kami dipenuhi dengan kekudusan, bahkan kami menerima perlindungan. Mampukan kami mengerti memahami firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari di dalam Kristus Yesus. Amin.